Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wala la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Materinya yang akan saya berikan pada hari ini itu mungkin di luar apa yang ada di silabus. Tujuan saya untuk menambahi wawasan kepada adik-adik. Materi kita pada pagi hari ini, saya akan bicara tentang in yang mukhaffaf daripada inna. Jadi ada kadang-kadang inna, ada kadang hanya in, dan an yang mukhaffaf daripada anna. Jadi maksudnya in yang mukhaffaf daripada inna itu sebagai harfut taukid. Memang yang banyak itu tidak bisa mengamal in. Oleh karena itu adik-adik, saudara-saudara nanti harus bisa membedakan antara in yang syartiyah, ada in itu syartiyah. Contohnya in yakum zaidun yakum amrun. Ketika Zaid itu berdiri, maka Amar pun berdiri. In yakum zaidun yakum amrun. Itu innya in syarat. Biasanya kita tahu dia masuknya kepada fi'il mudhari' dan menjazmkan fi'il mudhari'. Dua fi'il, yang satu fi'il syarat, yang satu fi'il jawab. Ada in lagi, in itu in yang nafi. In nafi itu biasanya setelahnya in itu ada illa. In hadza illa basyarun mislukum. Ini adalah tidak ada kecuali ini tidak lain ya sebagai manusia sebagaimana Anda. In hadza illa basyarun mislukum. Jadi ini adalah manusia seperti Anda, itu in. Jadi in kalau disertai dengan illa, itu innya itu in nafi. Tidak in tapi nafiyah, tidaknya. In hadza, tidaklah ini illa kecuali basarun manusia pun seperti Anda. In hadza illa basarun mislukum. Ini terus lagi kalau in masuknya fi'il yang itu menjazmkan dua fi'il, namanya in syartiyah. Ada juga in yang taukid. In itu sebagaimana akhwatu inna, saudaranya inna. Contohnya biasanya in taukid itu ada cirinya. Ini khobarnya itu biasanya dalam taukid. Jadi kalau setelahnya tadi ada illa, itu innya nafi. Tapi kalau setelahnya in itu ada lam taukid, itu biasanya in itu mukhaffaf daripada inna. Jadi kalau in ada illanya in nafiyah, bukan taukid ya.
in setelahnya in ada illa, ini itu nafi. In hadza illa basarun, ini tidak ada ya, ini illa basarun, ini in. Tapi kalau in itu setelahnya in itu ada lam taukid, ini dia bisa masuk pada jumlah fi'liyah, bisa masuk jumlah ismiyah. Nah, jadi ini innya itu in mukhaffaf daripada an. Contohnya di buku saudara ada inna dzunnuka laminal kadhibin. Nah, ini inna dzunnuka, ini sungguh sungguh kami menyangka Anda itu termasuk orang-orang yang bohong. Inna dzunnuka, ini tuh sungguh, bukan apabila, karena ada lam taukid. Contohnya in anta lasotik, Anda itu sungguh benar. In anta lasotik. Inna in ini tidak mengamal. Jadi dia itu hanya berfungsi taukid saja, tapi tidak mengamal. Jadi ini namanya in mukhaffaf daripada inna. Jadi bisa masuk jumlah fi'liyah, bisa masuk jumlah ismiyah. Ya, jadi kalau masuk jumlah fi'liyah syaratnya sama. Syaratnya khobarnya harus ada lam taukid. Jadi ini saya ulangi lagi ya. Contohnya inna dzunnuka laminal kadhibin, sungguh kami meyakini Anda ini termasuk orang-orang yang bohong. Ini kalau masuk jumlah fi'liyah, innya tidak mengamal. Tapi inna dzunnuka, kalau dia masuk kepada jumlah fi'liyah juga tidak mengamal, tapi syaratnya sama-sama dalam. Tadi inna dzunnuka laminal kadhibin, ini in anta lasodik, bukan in anta apabila enggak, in anta lasodik, sungguh Anda itu termasuk orang yang benar, yang jujur. Jadi itu ya. Jadi tolong nanti saudara kalau bisa membedakan mana in itu nafi ya, mana in itu syarat, mana in itu mukhaffaf daripada inna. Ini kalau kita nanti sudah tahu ciri-cirinya bisa membedakan. Tapi kalau belum tahu ciri-cirinya, indikator masing-masing juga susah. Ya, oleh karena itu tadi kalau in itu syartiyah, biasanya maksudnya jumlah fi'liyah. Fi'lnya fi'il mudhari' dan dia mengamalkan dua fi'il mudhari'. Tetap bisa fi'il mudhari', bisa fi'il madhi lah. In qama zaitun qama amrun, im yakum zaitun yakum amrun. Fi'il mudhari' dan fi'il madhi sama-sama bisa. Tapi harus itu ada jawabnya. Tapi kalau in itu nafi, itu harus ada illa. In hadza illa basarun mislukum. Ini tidak lain manusia seperti Anda. Nah, ini beda dengan in nafi. Daya itu aja, enggak banyak. Kemudian yang kedua, ini ada an yang mukhaffaf. An mukhaffaf. Nah, ini nanti di sini Anda dulu sudah tahu pada an ketika kita bicara tentang af'alus syuru. Ada an itu termasuk an harfu masdarin, ya kan? An harfu istiqbalin. Kalau saya masuk fi'il mudhari' kan ada huruf masdar, an masdariyah, atau an itu harfu nasab karena menasabkan fi'il mudhari'. Istiqbalin karena fi'il mudhari' kalau kemasukan an itu zamannya khusus istiqbal. Itu an kalau masuk fi'il mudhari', dia mengamal, menasabkan fi'il mudhari'. Jadi kalau masuk fi'il madhi kadang-kadang an ba'da an qala. Loh, ini an qala. Ba'da setelahnya dia berkata, ba'da an qala. An-nya itu hanya berfungsi sebagai masdariyah saja.
Karena fi'il madhi itu tidak bisa fi'il madhi. Kalau nggak ada istiqbal juga tidak, nasab juga tidak, karena di fi'il madhi itu hukumnya mabni. Jadi kalau ba'da an qala ini hanya berfungsi sebagai masdariyah saja. Jadi kalau masuk pada fi'il mudhari tadi annya itu bisa an masdariyah, bisa an itu harfu istiqbal, ada an itu harfu nasbin. Nah ini tadi itu ya seperti yang kita terangkan kemarin dulu itu an kalau masuk fi'il mudhari. Jadi ada an juga yang ini tambahan ini, saya kira Anda banyak belum tahu. An yang masuk fi'il amar atau an yang masuk fi'il nahi. Pokoknya ini kalau fi'il yang ini ya fi'il amar atau fi'il nahi lah, perintah atau larangan. Itu juga ada an masuk ke sana. Namanya an tafsiriyah. An tafsiriyah. Ini fungsinya untuk apa? Ini biasanya terjadi pada kalimat, pengalian kalimat dari kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Jadi dari kalimat langsung, tidak langsung ke kalimat langsung. Contohnya, jadi yang fi'il nahi biasanya ada idh qala Luqmanu libnih. Ini kan kalimat tidak langsung. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, Allah ta'budu illa iya. Kamu jangan, nah ini kan kalimat langsung. Kamu jangan menyembah kecuali kepada la ta'budu illa iyahu. Ini Allah ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana. Ada pokoknya ini kalimat itu Allah tusyrik billah, kamu jangan syirik kepada Allah, wabil walidaini ihsana. Ini dan pada berbuat baiklah kepada kedua orang tua Anda. Ini kalimatnya dari kalimat tidak langsung menuju kalimat langsung. Itu mungkin ini saya cek nanti di Qur'annya kalau keliru ayatnya tadi. Pokoknya ada kata Allah tusyrik billah wa qada gitu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka Tuhan kalian menetapkan kepada Anda apa? Allah ta'budu, kamu jangan menyembah. Nih wa qada rabbuka itu kan kalimat tidak langsung. Ada fi'il, ada fa'il, kalimat berita kan. Allah ta'budu illa iya itu fi'il nahi. Kamu jangan la ta'budu illa iyahu. Kamu jangan menyembah kecuali kepada Gusti Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu an yang macam itu namanya an tafsiriyah. Banyak itu dalam Al-Quran. Seperti ini anidrib bi'asokal hajar. Ini perintah Allah juga. Anidrib bi'asokal hajar. Ini kan anidrib, pukullah. Ini an masuk kepada idrib. Ini annya bukan an tadi harfu nasyin juga tidak. Annya itu berfungsi sebagai tafsiriyah. Anidrib bi'asokal hajar. Karena an itu langsung masuk kepada fi'il amar. Jadi ya kalau gitu kita simpulkan lah. Jadi an bisa masuk fi'il amar namanya an tafsiriyah. An masuk fi'il madhi, annya berfungsi hanya sebagai masdariyah. Kalau an itu masuk kepada fi'il mudhari bisa berfungsi harfu nasbin, harfu masdarin, dan harfu istiqbali. Ini an ya. Tapi juga ada an yang mukhaffaf daripada ana. An itu mukhaffaf dari ana. Ana ditakhfif menjadi an. Ini punya ada
ini kalau an itu masuk kepada an mukhaffaf daripada anna, itu isimnya inna itu istakan, tidak tanpa. Nah, an itu tidak isimnya tidak tanpa. Tidak ada, disimpan. Nanti biasanya kita mengatakan orang ulama nahwu itu dikatakan domir sya'an. Domir sya'an itu artinya kelakuan biasa. Ini domir sya'an itu ada dua juga ya, bisa berbentuk bisa tidak. Ini kalau istakan tidak ada, domirnya tidak ada, tapi tersimpan di situ ada domir sya'an. Tapi kadang-kadang domir sya'an itu berupa ada domirnya. Domir yang domir sya'an itu domir yang dijelaskan oleh jumlah setelahnya domir itu. Dalam bahasa Indonesia juga ada. Bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ini bahwasanya, kemarin kemana apa? Enggak ada. Apalagi kemerdekaan itu hak segala bangsa. Ini oleh karena itu penjajahan di muka bumi. Nah, ini kan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ini kembali kepada apa? Enggak ada. Kembali kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dalam bahasa Indonesia ada juga. Dalam bahasa Arab juga ada begitu itu. Jadi domir itu bahwasanya kembali ke keterangan sebelumnya. Contohnya ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah annahu bahwasanya. Ini kembali kemana? Itu ya la ilaha illallah. Itu namanya domir sya'an. Ini saya katakan ya. Coba diingat-ingat. Domir sya'an itu adalah domir yang dijelaskan oleh jumlah setelahnya. Itu domir sya'an. Biasanya domir itu ada kembalinya. Kalau domirnya ghaib kan, ada domir ghaib kan kembali ke setelahnya. Contohnya kan Ali dhahaba ila baitihi, atau Ali roja'a ila, atau yarji'u aliyun ila baitihi. Hi kembali kepada Ali. Hinya itu. Ini hinya itu bukan domir sya'an, domir biasa. Kalau domir sya'an itu domirnya kembali kepada kata kalimat setelahnya. Kalimat terus kalimat ya. Harus kalimat. Nah, gak suka nih, tolong nanti diperhatikan. Jadi contohnya tadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kata la ilaha illallah itu adalah kembalian atau rujukan dari domir hu itu, isinya hu itu. Annahu ya la ilaha illallah. Biasanya bisa domir munfasil juga. Contoh gini, Anda katakan kul huwallahu ahad. Kul, katakan huwa. Siapa huwa itu? Kul huwa itu ya Allahu ahad. Jadi huwa itu, jadi domir huwa itu domir sya'an. Kul, katakan huwa bahwasanya. Nah ini Allahu ahad. Jadi Allah itu satu. Jadi isinya huwa ya Allahu ahad. Huwa itu namanya domir sya'an karena tidak punya kembali kepada kata sebelumnya. Jelas ya? Itu domir sya'an. Dan kalau an yang mukhaffaf daripada anna, itu domirnya harus domir sya'an. Dan domir sya'annya tidak berbentuk. Maksudnya hanya an gitu saja. Hanya an gitu saja. Tidak sampai dia ada bentuknya, tidak. Jadi hanya an gitu saja. Ini. Nah, ini harus ketahui bahwa an yang mukhaffaf daripada anna, karena an itu kan mukhaffaf daripada anna. Ya konsekuensinya ya hampir sama dengan anna. Kalau anna kan maksudnya pada jumlah, ya kan? Anna aliyan zahibun. Anna innal insana lafi khusrin. Wah, jumlah, maksudnya pada jumlah ismiyah. Dia punya ngamal
tansibul isma wa tarfaul khobar. Itu kalau anna atau ya anna ya. Anna kalau tadi inna sama dengan anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga masuk pada jumlah fi'li ismiyah. Ini kalau anna ya. Tapi kalau dia ditakfif, jadi dia masih mengamal. Beda karo in. In itu kalau ditakfif dia tidak bisa mengamal, tidak mengamal. Dan dia tidak mengamal, hanya fungsinya tetap taukid. Jadi tetap taukid. Jadi fungsinya taukid tetap. Cuma dia tidak bisa mengamal. Karena dia tidak bisa mengamal, konsekuensinya kalau in, saya ulangi lagi, in itu bisa masuk kepada jumlah fi'liyah, bisa menjadi masuk jumlah ismiyah. Jadi kalau masuk jumlah fi'liyah tetap artinya in. Jangan sampai dikatakan apabila syarat. Tadi saya katakan inna zunnuka laminal kadzibin. In sungguh, tetap sungguh. Masuknya pada fi'il mudhari. Atau masuk pada jumlah ismiyah, tetap sungguh, tidak mengamal. In anta, sungguh Anda itu termasuk orang yang benar. Nah ini in anta la sotik, itu tidak ngamal dia. Nah ya ini oke. Ini oke. Nah ini kalau anna lain. Jadi kalau anna dia itu isimnya domir sakan, domir yang disimpan, ada, jadi dia masih ngamal, cuma isimnya itu yang disimpan, tidak berbentuk. Nah, terus jumlah setelahnya itu menjadi khobar. Nah, ini bisa jumlahnya itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu biasa saja, enggak ada syarat. Contohnya wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin. Ini wa akhiru da'wahum itu an ini ngamal. Alhamdulillah ini menjadi isimnya, ini isimnya inna. Khobarnya anil hamdulillahi, enggak ngamal juga dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah ini alhamdulillah jadi mubtada kan, an bahwasanya alhamdulillah ini jadi khobar, ini lillahi rabbil anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi di khobarnya jumlah juga, ini karena jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah ismiyah ya isimnya tadi dhamir sa'an, lah jumlah ismiyah itu setelahnya menjadi khobarnya inna, anna tadi. Wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kalau jumlah fi'liyah itu dilihat. Kalau fi'ilnya itu fi'il yang jamid, biasa saja enggak apa-apa. Contohnya wa'an laisa lil insani illa masa. Maksudnya itu laisa kan fi'il jamid. Wa'an laisa lil insani illa masa, itu laisa fi'il jamid harus an, enggak ada apa-apanya. Ini anja sa'an, laisa itu menjadi khobar, illa masa itu karena ngamal dia. Laisa fi'ilnya fi'il jamid. Fi'il jamid itu bukan fi'il yang tidak bisa ditasrif, jadi hanya bingung. Jadi kalau fi'il jamid lawannya fi'il yang mutasarrif ya. Nah, jadi kalau isim jamid beda lagi. Kalau isim jamid lawannya isim mustaq. Jadi isim jamid itu isim yang tidak bisa diambil dari mana-mana. Itu isim jamid. Rajulun itu isim jamid. Muhammadun itu isim mustaq karena pengambilan dari mana-mana. Pengambil dari kata hamdan itu. Ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau fiilnya itu fiil yang tidak jamid, ya, jadi fiil yang mutasarrif gimana? Itu biasanya digang,
ada jarak, ada huruf yang menjadi antara dari an dengan fiilnya tadi. Contohnya wana lamu angkot sodak tanah di Busra ada itu angkot. Nah, an itu kan nggak bisa masuk angkot. Jadi an ini kan huruf. Indikator huruf itu kan ngamal kepada amil. Nah, amilnya itu kot. Nah ini kok huruf lagi. Hurufnya juga kadang-kadang bisa ngamal juga. Nih, makanya karena dia mengambilnya kan ini nggak bisa dingamalkan. Huruf itu kan amilah yang ghairu makmulah. Ini huruf ngambil kepada huruf. Huruf itu kan tidak bisa makmul. Maka supaya bisa makmul, ini a-nya itu diberi dhamir sya'an. An bahwasanya itu kot sodak tanah. Khobarnya jadi khobar daripada an tadi. Ini an ya. Jadi banyak itu. Ayah sabu an lam yarohu ahad. An lam yarohu ahad, ada an masuk lam. Nah, ini karena ini annya mesti an mukhaffaf daripada ana. Di sana ini karena annya ini an yang mau masuk ini masuk pada dhamir yang fiil yang bisa tasrif. Yaro itu kan bisa tasrif. Yarohu ahad. Nah, ini makanya harus ada jarak lam. Loh, kalau lam ya kan huruf ini kan ngamalnya kepada lam itu kan huruf. Ini kan ngamil, tidak bisa makmul. Nah, ini keadaan bahwa an itu kan misalnya kalau sampai katakan an itu an yang menasabkan fil mudhari kan ngamal. Ini tidak bisa mengamal. Karena setelahnya an itu kalimat huruf supaya bisa ngamal diberi dhamir sya'an. An bahwasanya ayak sabu an lam yarohu ahad. Ini ya. Ini macam itu. Oleh karena itu ada lagi ayak sabul insanu alai yajma'a idhama an lan. Karena an nggak bisa masuk ke lan. Jadi kalau jadi an itu masuk pada huruf itu biasanya an itu termasuk an mukhaffaf daripada an. Nah, annya harus tadi tetap ada situasi yang kemarin itu kapan dibaca an, kapan dibaca in itu. Semuanya kan macam itu. Nah, wana lamu an. Kenapa? Jadi maf'ulun be an. Kenapa tidak baca anna? Karena ada kot. Jadi wana lamu an kot sodak tanah. Ya. Ini walaupun jarang-jarang tapi ada ya. Dan kita ini harus ada tambahan lah dari Anda harus tahu. Jadi ini memang agak rumit. Jadi tolong nanti Anda harus bisa membedakan di sini. Jadi tadi ada banyak kan yang saya sampaikan. Satu, kalau in itu ada in nafi ya. Ada in yang mukhaffaf daripada inna. In nafiyah ada in syartiyah. Ada tiga kan, in syartiyah, in nafiyah, dan in mukhaffaf daripada inna. Artinya beda-beda. Nah, nanti taunya mana? Ya taunya kalau di kitab Anda akan tahu kalau sudah tahu indikator. Saya ulangi, kalau indikator in syartiyah maksudnya kepada fi'il, ya kan? Ada jawabnya karena syarat harus ada jawab, ya kan? Kalau in itu nafi, ya biasanya ada setelahnya in ada kata illah. In maksudnya jumlah fi'liyah ismiyah tapi ada illahnya. In hadza illa basyarun mislukum. Kalau in itu mukhaffaf daripada inna, itu setelahnya in itu harus ada lam takkid. Ini bisa kalau in taukid itu walaupun masuk pada jumlah fi'liyah kalau ada in kalau in taukid adalah ya, in adalah ada inna dzunnuka laminal kadhibin. Tetap inya inadzunuka tidak bisa nasab karena inya itu berfungsi pada takkid mukhaffaf daripada inna, bukan menasabkan anadzunuka, bukan innadzunuka karena ada laminal kadhibin. Ini kalau in anta la sotik itu juga ada lamnya. Jadi kalau ada la ibtidaknya itu innya itu in mukhaffaf daripada inna.
Kalau ada illanya, in itu in nafiyah, nah, ya kan. Kalau dia tidak ada apa-apa masuk pada fiil itu in syartiyah. Sama dengan an, ada 3 juga kan. Ada 1 an yang masuk kepada fiil nahi atau fiil amar, itu namanya an tafsiriyah. Dia tidak punya arti, dia hanya merubah peralihan dari kata-kata kalimat berita tidak langsung menjadi kalimat langsung. Ya, ini antaf. Ada an tadi yang masuk pada fi'il mudhari, ada an masuk fi'il madhi, biasanya hanya an berbentuk an masdariyah. Kalau an yang masuk fi'il mudhari bisa harfu nasbin, harfu istiqbalin, dan harfu nasbin istiqbalin, nasbin masdarin, 3. Jadi kalau fi'il mudhari maksudnya 3 macam. Bisa an itu nasab, menasabkan fi'il mudhari, masdariyah karena fi takwil masdar. Bisa juga tadi an itu harfu istiqbalin, zaman jadi zaman istiqbal. Ada an yang mukhaffaf daripada ana. Kalau an mukhaffaf daripada ana masih mengamal itu. Jadi kalau in mukhaffaf daripada ina tidak mengamal. Tapi kalau an mukhaffaf daripada ana bisa masih mengamal. Cuma isimnya harus domir sya'an. Domirnya disimpan, dan disimpan berupa domir sya'an. Nah ini. Nah khabarnya tadi kalau an itu mukhaffaf daripada ana bisa masuk jumlah ismiyah, karena dia kan harus masuk jumlah ismiyah karena an mengamalkan. Nah, kalau jumlah ismiyah no problem. Tadi contohnya tadi an masuk jumlah fi'li ismiyah. Nah, tadi contohnya wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Atau ini jumlah ismiyah. Atau jumlah fi'liyah, kalau fi'ilnya jamid no problem juga. Wa an laisa lil insani illa masa, itu kan fi'il, tapi fi'ilnya fi'il jamid. Yang jadi persoalan itu kalau masuk jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il mutasarrif, bisa mengamal, bisa ditasrif. Lah itu harus ada jarak, ada jeda di antara fi'il dengan an, itu harus ada huruf. Contohnya tadi bisa huruf an, qad, angkot, wana, lamu, angkot, sodak, tanah. Alam yarahu ahad, itu kan ada lamnya, lam yarahu ahad. Ya, ini. Oke, saya kira itu sudah bisa. Saya ingin mencontohkan aja, nanti sampai cari ya. Kemarin itu sebetulnya yang tugas kemarin saudara-saudara itu yang saya menghendaki itu ini buat contoh yang ana itu dibaca nasab, yang dibaca fathah itu dari ini itu kan mungkin bisa cari jangan cari yang lain. Kalau bisa kan di Quran banyak. Anda sekarang punya ini kan buku apa namanya Fathur Rahman atau ini ada, jadi ada Al-Mu'jam li Al-Fadhil Al-Quran, ada itu, ada Al-Mufarras li Al-Fadhil Quran itu ada. Jadi ada cara-cara, karena Dr. Fuad Abdul Baqi itu bagus buku itu. Dan untuk mencari A itu gampang. Nah, dan ini juga nanti tolonglah, saya ingin mencari masing-masing in itu carikan 5 contoh, an juga 5 contoh. Nanti kemukakan ya. An 5 contoh aja, an 5 contoh itu ya, pokoknya ada an 5 contoh. Kalau Anda ingin memenuhi syarat ya dibuat tadi. Kalau an itu, kalau an mungkin agak banyak lah. An karena ada 3 kan, dari jumlah ismiyah maksudnya, jumlah fi'ilnya jamid, dan fi'ilnya fi'il mutasarrif. Contoh dari selain ini masing-masing 2 aja lah. Yang jumlah ismiyah itu 2, jumlah fi'ilnya jamid itu 2, kalau fi'ilnya mutasarrif itu 2 ada. Ya kalau in tadi cukup 2 aja lah, 2. Jadi contohnya hanya 5 kata. Jadi 2 enggak lah 6 2 6 8 kalimat. Tapi tolong yang baik. Tak koreksi ini. Kemarin banyak yang belum ini,
belum menyetorkan. Ya, belum dilihat, saya belum lihat. Yang saya lihat kadang-kadang juga hanya ini ala adung aja. Daerah-daerah perlu Anda ketahui, ini besok ketika ujian saya itu ujian praktek. Jadi ada tag itu nanti Anda akan saya suruh mencari di sana. Ya, saya kira sampai itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.